Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Imade Yudiarta, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja dengan NIM 25011711188. Hari ini, Senin 6 Oktober tahun 2025, saya melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di SMP Negeri 5 Abian Semar. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 9C dengan materi Nibanda. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Selamat pagi. Baiklah, diawali dengan salam. Ada salam. Anjali. Om Swastiastu. Dilanjutkan dengan berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita bagi berdoa bersama dengan kursi mulai. Saraswati Namastutyam Bharate Kamarukini Sirastu Karasami Sini Bawantu Sadam. Berdoa dapat yakin. Silakan. Ya, gimana kabarnya anak-anak? Sehat. Gimana keadaannya hari ini? Baik. Ya, kita harus menggugah selera belajarnya kita dengan penyemangat pagi. Bisa ya? Bisa. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Dan itu pada kesempatan kali ini kita bersyukur kehadapan Sang Yang Diwasa ya, kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat limpahan karunia-Nya Beliau kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah gitu, untuk mengetahui dalam keadaan sehat dan baik-baik sajanya apakah semuanya hadir, Bapak akan cek dulu melalui absensi. Kita akan absen dulu. Ada yang nggak sekolah hari ini? Berarti semuanya hadir. Ada yang dalam keadaan sakit mungkin? Sebentar, gitu ya. Sekarang kita kesepakatan kelas dulu. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita rapikan dulu tempat dulu. Ya, waktunya dirapikan, waktunya dirapikan, kemudian meja-mejanya, alat-alat kalian dirapikan. Kita menyepakati beberapa kesepakatan kelas. Nah, dalam hal ini, di antaranya ketika proses pembelajaran masih berlangsung, masih dimulai, masih berlangsung, itu ada ketentuan yang harus kita sepakati. Di antaranya adalah kalau seandainya nanti kalian mau izin untuk ke kamar mandi atau ke toilet, silakan mengangkat tangannya dan bilang mau ke toilet. Dan kalau seandainya kalian mau izin untuk minum, ya silakan bilang atau angkat tangannya, saya izin mau minum. Tidak boleh keluar masuk. Nah, gitu ya, selama proses pembelajaran dimulai, tidak boleh ada aktivitas yang dapat mengganggu proses pembelajaran. Paham ya? Siap. Nah, kalau demikian, sekarang kita akan mulai pembelajarannya. Masih ingat apa yang kita pelajari sebelumnya? Nibanda. Nah, Nibanda itu apa ya? Secara garis besar, Nibanda itu apa?
Dibanda itu adalah Karya sastra. teks atau Karya sastra. sastra. Ya, benar. Dibanda itu adalah teks atau karya sastra yang mengandung ajaran suci agama Hindu. Berarti sekarang, nah gitu ya, kita akan lanjutkan materi itu masih berkaitan dengan kitab Nibanda. Adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mengetahui tentang kitab Nibanda. Itu yang pertama, tujuan pembelajarannya. Kemudian kriteria tercapaian tujuan pembelajaran adalah peserta didik dapat menguraikan tentang kitab Nibanda. Menguraikan apa itu kitab Nibanda, apa isi kitab Nibanda, dan juga peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis kitab Nibanda. Nah, jenis-jenis kitabnya itu ada apa aja. Nah, kemudian setelah itu kita akan lanjut ke materi Nibanda. Kemudian, apakah anak-anak pernah sebelumnya mendengar kata Nibanda? Belum ya? Belum. Kemudian yang kedua, apakah kalian tahu bahwa kegiatan keagamaan maupun upacara yajna itu merupakan bersumber dari kitab Nibanda? Tahu tidak? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, di kitab Nibanda itu diterangkan secara panjang lebar tentang sistem upacara yang kita lakukan setiap hari. Bukan hanya upacara, berisi tentang etika, susila, dan juga upacara. Bapak sudah menyampaikan tujuan pembelajaran. Sekarang kita sebelum memulai materi, nah kita ice breaking dulu sebentar. Kita ice breaking dulu sebentar untuk menyegarkan, menyehatkan badan, biar semangat nih, semangat belajar. Nah gitu ya, biar semangat belajar, biar fokus kita bisa kembali lagi. Bisa ya? Mau ya? Oke, sekarang berdiri dulu. Berdiri. Sudah ya, semuanya berdiri. Caranya gampang. Jika Bapak bilang ke depan, berarti kalian ke belakang. Jika Bapak bilangnya ke belakang, berarti kalian ke depan. Kita mulai ya. Oke. Ke depan. Jawab ke belakang. Bisa ya? Oke, kita ulangi. Ke depan. Ke belakang. Kanan kanan. Kiri kiri. Ke depan. Ke depan. Kiri kiri. Kanan kanan. Ke belakang. Ke depan. Kiri kiri. Kiri kiri. Kanan kanan. Oke, tepuk tangan dulu. Udah fresh nggak kira-kira? Udah bisa fokus nggak kira-kira? Ya, fokus biar nggak rugi kita hari ini mau belajar ke sekolah, tapi nggak fokus. Ya. Jadi latihan-latihan seperti itu bisa kalian lakukan secara mandiri pada saat pembelajaran di rumah atau dimanapun untuk memberikan fokus pada diri kita. Gitu ya. Sebelum pembelajaran materi Pak sampaikan secara nanti kita ulas lebih banyak, kemudian Bapak akan menampilkan video terlebih dahulu terkait dengan kitab Nibanda. Itu ya. Silakan ditonton.
Jadi kita pahami bahwa Nibanda itu adalah kitab secara sadar, secara mendalam atau lebih mudah dipahaminya. Kitab Nibanda itu sebagai pedoman dalam menjalankan ajaran agama. Kitab Nibanda itu berisi tentang ajaran dalam ajaran agama hidup, berisi juga sumber-sumber hukum, aturan-aturan tata cara menjalankan ajaran agama dan upacara. Berisi tentang ilmu pengetahuan. Mungkin ada yang memiliki pendapat lain, silakan dijawab. Pendapatmu apa tentang Nibanda? Ya, silakan Pak. Nibanda itu teks atau karya sastra yang dibuat untuk membantu memahami Weda dan juga mengkritisi beberapa bagian Weda. Iya. Segitu aja. Ya, Pak. Silakan duduk bisa Pak. Terima kasih ya. Jadi Kesawa berpendapat bahwa Nibanda itu merupakan kitab yang merupakan kritisi dari para maharsi. Para maharsi yang berpandangan terhadap kitab Nibanda, memiliki pandangan-pandangan tertentu terhadap kitab Nibanda. Nanti kita jelaskan secara lebih lanjut. Nah, beberapa di antaranya kitab Nibanda itu berasal dari kitab Manawa Sastra. Artinya dijelaskan di kitab Manawa Sastra bahwa kitab Nibanda itu bukan bagian dari kitab suci Weda, tetapi diakui keberadaannya sebagai pedoman dalam menjalankan ajaran agama. Dia digolongkan ke dalam kitab Weda Smrti. Bahwa Nibanda itu kenapa dia digolongkan ke dalam kitab Smrti? Karena Nibanda itu kitab yang disusun bukan berdasarkan sabda langsung seperti kitab Suti melalui pendengaran. Kalau kitab Smrti itu melalui ingatan atau kejadian. Jadinya kitab Nibanda itu digolongkan ke dalam kitab Smrti karena tidak langsung sabda dari Ida Sang Hyang Widi. Kenapa tidak dimasukkan ke dalam kitab suci Weda? Karena Nibanda itu adalah kitab terjemahan. Nah, gitu ya. Kitab terjemahan atau kitab tambahan yang mengkritisi kitab suci Weda itu sendiri, bukan bagian dari kitab suci Weda. Kita perlu melakukan atau berpikir kritis secara mendalam, secara berkesadaran tentang fenomena apa yang terjadi di masyarakat atau yang terjadi di lingkungan kita, di sekolah maupun di rumah maupun di lingkungan di masyarakat. Nah gitu ya. Sekarang kita bentuk kelompok dulu. Perhatikan dulu di halaman 1. Nah, di halaman 1 itu ada lembar kerja peserta didik pertama, mata pelajaran agama Hindu. Tuliskan nama kelompok kalian di situ, nama orang-orangnya. Ada berapa orang di dalamnya? Jika kelompok kalian ber-6, ya ditambahkan lagi 1 di itu ya di bawahnya. Kemudian di situ ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya sudah Pak sampaikan tadi. Kemudian ada langkah-langkah kegiatan. Identifikasi masalah yang terjadi di lingkungan kita, yang terjadi di kalau di sekolah. Nah, yang lebih bagusnya itu di sekolah ya. Ada identifikasi masalah. Dan ada skenario, silakan dibaca. Carilah informasi dari buku pelajaran atau sumber lainnya, boleh melalui internet. Itu ya. Tentang kitab Nibanda dan jenis kitab Nibanda. Kemudian analisis masalah. Setelah pengumpulan informasi dari berbagai macam sumber yang kalian cari, di situ ada pertanyaan. Mengapa pentingnya saling membantu dan gotong royong dalam kegiatan upacara agama? Pertanyaan yang tadi. Tempat jawabannya di situ, di bawah. Kemudian nomor 5, presentasi. Nanti teknisnya yang presentasi hanya yang menjelaskan hanya 1 orang, tapi di dalamnya
kalian bisa membagi beberapa orang yang presentasi terkait dengan hasil temuan kalian, solusinya apa, hasil temuan kalian. Ada beberapa jawaban di dalamnya, iya kan? Nah, yang mana mau dipresentasikan sama orang satu atau siswa satu atau siswa dua, silakan dibagi di situ. Jadi tidak ada di antara kalian yang tidak mendapat tugas sama sekali. Paham ya? Namun sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Nah, itu ya kemampuan kalian. Disesuaikan. Kemudian presentasi solusi, setelah itu penilaian. Selesai. Setelah penilaian selesai. Silakan dikerjakan. Ada kelompok yang sudah siap? Ya, silakan kelompok 2 untuk presentasi lebih. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang ibadah. Kami akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Perkenalkan, nama saya Diputu Ayudina Rizwari sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Diputu Ananda Kirasari sebagai pembaca. Perkenalkan, nama saya Diputu Ijaya Putri atau nama akan membaca soal jawaban. Saya dicoba dari Diputu sebagai penjawab. Saya dipada Siti Diandira sebagai penjawab. Kami akan memulai presentasinya. Mengapa pentingnya saling membantu dan gotong royong dalam kegiatan upacara agama? Karena gotong royong mencerminkan sikap kebersamaan, kerjasama, dan bakti kepada Tuhan melalui kerjasama. Apa saja manfaat yang kita dapatkan dari membantu orang lain? Kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan, menumbuhkan rasa peduli, menambah pahala, membuat hati bahagia, dan menciptakan keharmonisan. Apa yang kamu lakukan agar kita semua dapat memaknai isi dari kitab ibadah dalam bentuk yatnya? Dengan ikut aktif dalam kegiatan yatnya, seperti membantu dalam upacara agama, menjaga kebersihan pura, dan melakukan tugas dengan tulus ikhlas. Sebelum kami akhiri, apakah ada yang bertanya? Ya, silakan kelompok lain memberikan tanggapan terkait dengan presentasi dari kelompok 2. Silakan. Kelompok 2. Sorry. Saya Regina dari kelompok 5 ingin bertanya, apa pelaksanaan ibadah dalam kehidupan sehari-hari? Kelompok 5. Mau nanya lagi? Silakan. Perkenalkan, nama saya dari kelompok 5 kerja. Apa saja sarana yang diperlukan di dalam? Saya Sakti akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Sarana-sarana yang diperlukan untuk piadalan yang pertama ada banter, seperti banter ayapan kebangkitan jangkep, banter sedia jangkep, banter dulu, dan banter adik. Dan juga canang sari, canang jering atau canang ngase. Kedua, air suci atau filter. Yang ketiga, api suci atau yang disebut dengan dupa. Yang keempat, ada bunga, ruangen, dan jenisnya. Sama terakhir, bisa untuk mantra, gaksina, tetap praktis, puspa, dan permukaan bulan. Apakah jawaban bisa diterima? Ya, tangan dulu buat. Selesai sudah presentasi kelompok kami kali ini. Seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Kami tutup dengan para mesani. Om Santi Santi Santi. Yang sudah maju tadi itu bagus sekali ya. Dari hasil jawaban kalian itu bagus sekali secara penlogikaan. Nah, jadi tangan dulu dari hasil kalian tadi, hasil jawaban yang maksimal ya dari jawaban kalian di kelompok 2 dan kelompok 5 ataupun kelompok yang lain juga. Jadi pemahamannya terkait dengan masalah yang kalian temukan adalah tentang apa? Tentang masalahnya apa? Tentang adanya seorang siswa
Ya, tidak mau berkontribusi dalam kegiatan upacara. Apa yang perlu kita lakukan dari hal itu? Tadi ada yang menjawab dari kelompok 5 menjawabnya dengan cara mengajaknya. Nah, gitu ya. Jadi kegiatan upacara agama itu wajib dilakukan dan kita wajib mengikutinya sebagai rasa apa? Sebagai rasa memiliki karena kita beragama Hindu. Jadi persiapan untuk menyiapkan upacara agama apapun itu bentuknya, jadi wajib kita mengikutinya. Maksudnya apa Pak? Di sana ada makna terselip loh. Makna terselipnya apa? Biar kita tidak hanya meminta saja, tetapi sebelum kita meminta, hendaknya kita memberi dengan cara apa? Ikut dalam mempersiapkan kegiatan upacara. Nah, jadi itu tepuk tangan dulu buat kita semua. Kira-kira Bisa. jadi maksud dan tujuan dari kitab Tribanda ini adalah memberikan kesadaran kepada kita semua tentang ajaran agama Hindu, tentang bagaimana melakukan kehidupan di dunia, tentang bagaimana melaksanakan upacara, tentang bagaimana cara kita bersosial dengan masyarakat. Kita mengenal ajaran tersebut dengan konsep hubungan manusia dengan hubungan manusia dengan yang perlu kita jaga. Nibanda mengajarkan kita tentang hal itu. Paham ya? Paham. Jadi kita kesimpulannya adalah Nibanda merupakan karya sastra yang dibuat oleh para maharsi atau diterjemahkan oleh para maharsi dari kitab suci Weda untuk memudahkan kita dalam memahami kitab suci Weda dan ajarannya dan menjadi pedoman dalam menjalankan ajaran agama dan perintah Ida Sang Yang Widi Wasa. Itu kesimpulannya seperti itu dan menjadi dasar buat kita untuk menjalankan perintahnya itu. Contohnya yang satu tadi dicontohkan dengan upacara agama, upacara kegiatan upacara seperti penyambutan hari raya Saraswati ya, itu ya yang kalian utarakan. Nah, gitu. Sekarang kita refleksi dulu. Nah, tapi refleksinya berupa tes melalui kuisis. Nah, gitu ya, tes melalui kuisis. Kalian siapkan HP-nya. Nah, Bapak akan tampilkan linknya ada di situ. Linknya bisa kita mulai. Ini tadi tidak satu. Sudah semua? Sudah ya? Sudah. Bapak akhir ini. Sangatnya sih. Ya, kita wah, juara-juaranya Regina. Katanya si Lini siapa? Bermanfaat tidak? Kalau diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa tidak? Kemudian di minggu depan, kita akan masih mempelajari mengenai kitab Nibanda, yakni berkaitan dengan darsana, yang disebut dengan nama darsana. Jadi sistem filsafat India yang membagi dua kelompok kitab darsana atau dua jenis pemahaman dari maharsi yang mengkritisi kitab suci Weda. Itu yang akan kita pelajari minggu depan. Untuk kesempatan kali ini berakhirlah sudah pembelajaran kita pada hari ini. Bapak mengucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak sekalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Mudah-mudahan di hari berikutnya dapat mengikuti lagi dengan baik. Untuk itu ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, sekarang kita akhiri pembelajaran hari ini. Untuk Bapak silakan di ada. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, apa baiknya kita berdoa? Berdoa mulai.
Terima kasih. Demikianlah video praktek pembelajaran UKIN dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai akhir kata, saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi, Santi, Santi.